Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada yang terhormat Kepala SD dan Ketua 2 Bapak Dr. Atul Muji, kepada Bapak Ibu dan karyawan SDN yang kepada yang menghormati Bapak Ibu Bunda-bunda TK Lestari yang menghormati. Perkenalkan, nama saya Bapak Budha dari JKT Angkatan 8 jadi lebih dari 2 bulan ini, dan kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Jadi mengapa budaya positif ini kita pelajari, kita pahami? Karena supaya pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu betul-betul bisa bermanfaat. Budaya positif ini saya ambilkan dari sebuah hadis yang sebenarnya juga bisa dikatakan, ada yang mengatakan ini dhaif, tapi ini bermanfaat sekali. Seandainya ini menganggap ini dhaif, katakanlah bahwasanya lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tutuplah ilmu sepanjang sejak dari buayan sampai liang lahat. Jadi kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu juga sama, dengan pemahaman yang sama, tapi istilah yang berbeda, yaitu belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu, meskipun kita sudah mengajar, tapi kita juga belajar untuk bisa menjadi pengajar yang baik. Apa itu budaya positif di sekolah? Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini perlu ditekankan Bapak Ibu bahwasanya anak yang kritis bukan berarti di ICU ya, tapi bisa memahami apa yang sedang dihadapinya, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mungkin di kurikulum yang kemarin banyak sekali pelanggaran HAM anak ya. Di sini loh, akhirnya ada anak yang tidak hormat. Ya, di sini dikembalikan lagi bagaimana anak-anak bisa menghormati gurunya. Pentingnya budaya positif di sekolah Bapak Ibu, menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Ini endingnya nanti adalah anak yang mandiri. Jadi saya masih teringat waktu kuliah di UT dulu di PGSD, itu ada tujuan dari pembelajaran kita adalah pendidikan adalah untuk menciptakan insan yang mandiri. Jadi tidak gondel dengan orang tua terus, makan dengan orang tua terus, semuanya dilakukan oleh orang tua karena anak manja. Dan di sini pembelajaran atau pendidikan ini tujuannya adalah untuk menciptakan, mewujudkan insan yang mandiri. Mengapa perlu budaya positif di sekolah? Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Selama ini kita melaksanakan pembelajaran yang dari eksternal. Guru memerintah murid supaya murid manut ya. Itu sekarang sudah berubah paradigmanya. Untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, luhur serta akhlak mulia. Peranan guru dalam mewujudkan budaya positif apa Bapak Ibu? Nah ini ya, kenapa kita sebagai guru belajar budaya positif. Yang pertama, guru memegang peranan sentral. Meskipun di kurikulum 2005 Merdeka ini pendidikan berpusat pada guru, berpusat pada murid, tetapi guru memegang peranan yang sentral, peranannya yang sentral. Guru memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik
lingkup kelas maupun sekolah. Guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang keempat, guru mempelajari dua konsep, yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Sehingga penting sekali Bapak Ibu kita belajar tentang budaya positif ini, bahkan tidak hanya sebagai guru, sebagai orang tua mendidik anak, ini ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Budaya positif apa saja? Nah, budaya positif ini akan kita pelajari cukup banyak Bapak Ibu. Sebenarnya ini satu kesatuan yang utuh, tetapi kita membahasnya dipisah-pisah supaya lebih detail, lebih paham, sehingga nanti endingnya juga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ini kepalan tangan. Sebagai contoh, ini ada A dan B. Ini kita umpamakan Bapak Ibu yang berpasangan ya, di satu bangku, yang kanan itu A, yang kiri B. Kemudian yang di belakang Bu Sandra sama Bu Wati, nanti yang A Bu Wati, yang B Bu Sandra. Sobeklah sari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Boleh sesuatu yang dianggap berharga, entah itu rahasia, entah itu sesuatu yang umum tapi memang membuat berharga buat jenengan, dengan tulis, kemudian dikepal di tangan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kita simulasikan dengan itu. Monggo dituliskan apa yang menjadi sesuatu yang paling istimewa atau paling berharga buat jenengan, dan itu adalah sesuatu yang milik jenengan di kepala di tangan. Kemudian yang pasangannya nanti gantian merayu, gantian ya. Jadi yang A dulu yang memegang, B yang merayu. Baik. Betul. Bukan sahabat. Dalam Bapak jenengan kepala di tangan. Yang A yang sebelah kanan ya, yang kepala dulu, ya. Nah, yang B yang berusaha untuk melihat benda yang dikepal oleh yang A. Monggo, ajeng rayu nggih saged, ajeng ngincin nggih saged. Gue tak pakai suara. Monggo. Monggo tak cek dengan terang gawe nggih monggo. Nanti merayu bisa, menyuap bisa. Jadi pilihannya banyak, bisa membujuk, bisa mengancam. Biasanya kalau yang ke atasan lebih berkuasa, benar cukup dengan mengancam membujuk. Tapi kalau yang ke atasan kan bisa dengan menyuap atau merayu. Monggo atau mungkin dengan paksa juga, ya monggo. Gantian dengan kita suaminya dia.
Sama dulu. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Enggak dikasih. Sekarang gantian. Sekarang gantian yang B yang sebelah kiri yang mengepal sesuatu yang istimewa buat Anda. Kemudian yang kanan mau merayu atau menghadik atau mengancam supaya bisa mendapatkan sesuatu yang di kepala tersebut. Monggo. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Oke, terima kasih Bapak luar biasa ya. Permainan ini sebenarnya sederhana tapi sangat bermakna. Ini akan memandu kita tentang perubahan paradigma. Aku biasa akhlak mulia. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Seandainya yang tadi pertama nih, seorang guru, yang apa tadi yang mengepal tangan tadi adalah ibarat seorang murid. Kemudian yang merayu adalah seorang guru. Nah, ilusinya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya ini adalah ilusi Bapak Ibu. Guru mengontrol murid itu tidak bisa. Seorang guru bisa membuat pandai anak. Anak mau belajar itu karena kemampuan anak sendiri memotivasi dirinya untuk belajar, bukan karena gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat salah, jangan kau melakukan salah, merasa orang lain. Jadi kamu telah membuat menyakiti bapak. Bapak berusaha untuk mendidik kamu, tapi kamu seperti itu kan saya bapak malu. Nah, seperti itu ya. Nah ini sebenarnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dulu seperti itu. Saya dulu juga dididik seperti itu karena paradigmanya saat itu memang seperti itu nih. Nah sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Bukan memberikan perasaan bersalah kepada anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya juga tidak semuanya Pak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong kan kadang tak selamat gitu ya. Memaksa ya. Akhirnya anak itu berangkat tapi karena takut, karena terpaksa. Nah ini Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi dulu itu namanya stimulus respon di kurikulum 2013, di kurikulum 2016 sama nih stimulus respon. Cuman istilah yang stimulus respon ini istilah yang kurikulum 2013. Untuk kurikulum merdeka kita menggunakan teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon. Siapa semuanya yang memiliki kontrol? Tadi dari praktek tadi stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Aku dia pendapat, aku cuma aku karena aku itu benar, saya yang paling benar, kamu tidak tahu. Pokoknya dengan anak ya bocah yang kali apa saya guru, saya itu guru, kamu harus ikut saya. Ini dulu Untuk yang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh kamu ini alasanmu apa? Bagaimana kamu bisa melakukan seperti itu? Alasannya apa? Sehingga dulu mengetahui atau memahami pandangan anak tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk stimulus respon jangan dulu ya. Bocah bully mesti sama akal. Bocah ini seorang elek, seorang enggak. Kalau jangan dulu. Sekarang semuanya naik semua. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak juga hanya anak sendiri yang mengontrol, bukan guru yang bisa mengontrol.
Guru hanya memberikan motivasi luar, sedangkan anak jika tidak menerima motivasi luar dan tidak membuat motivasi dari dirinya sendiri, dia akan gegek makuto waton, kayak patung di kompor lagi mau ya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu dulu. Sedangkan sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, dibujuk kok gagal paksa. Jadi, memang turun bahasa saya pilih. Orang film, orang kayak jajan nih. Akhirnya dipaksa karena bujukannya nggak berhasil, dipaksa. Untuk yang zaman sekarang memakai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di konsensus, alasannya apa? Kenapa malas? Kenapa apa? Kenapa tidak mau belajar? Kenapa kok tidak mau mengerjakan tugas? Kenapa tidak mau bersama dengan kelompoknya? Itu kita menggali dulu, konsensus dulu. Alasannya apa? Sehingga nanti bisa menemukan pilihan-pilihan yang lain. Nah, Bapak-Ibu, yang berikutnya model berpikir menang kalah. Jadi untuk respon stimulus respon itu adanya menang dan kalah. Pilihannya menang dan kalah. Sedangkan untuk yang teori kontrol pilihan ini model berpikir menang-menang, win-win solution. Semuanya menang. Guru dan murid semuanya menang, tidak ada yang kalah. Kita lanjut ke disiplin positif. Tadi paradigmanya seperti itu sudah. Marilah kita ubah dengan pemahaman seperti ini. Marilah kita ubah paradigma kita atau perspektif pendidikan kita yang dari dulu ke sekarang. Karena apa? Ilmu itu memang sudah abadi tentang perubahannya. Jadi ilmu itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi marilah kita berubah untuk mengubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru yang lebih baik. Dan sebenarnya hal yang baru ini sudah saya lihat ini sudah lama Bapak Ibu. Di zaman Islam, zaman Nabi Muhammad sudah ada sih. Cuman kurikulum itu berkiblat kepada Barat, kemudian sekarang berkiblat kepada warga negara Indonesia sendiri, yaitu diajar di Mantara itu sendiri. Sedangkan yang diajarkan diajar di Mantara juga banyak sekali ilmu-ilmu yang sama dengan Islam yang sudah diajarkan zaman dahulu tahun 500-an. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang paling beragam untuk anaknya itu apa? Kadang kita melihat anaknya sungguh kucil, karena yang paling berharga dia itu bahagia, pengen bahagia. Ada yang senangnya lepas belum ke dolanan ke tas. Karena menurut dia itu yang paling berharga itu mainannya dia, jangan sampai diketahui orang lain. Berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini pandangan yang sebenarnya sudah masuk ke kita, tapi sebenarnya perlu kita ubah Bapak Ibu. Pandangan disiplin menurut kita itu juga patuh, bermanut berarti disiplin. Nah, bumi berarti disiplin. Berikutnya, ini peta konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi teori disiplin positif nanti ada semua perintah yang memiliki tujuan. Baik tujuannya anak itu semua yang dilakukan oleh anak. Misalnya murid kita 25, semua yang dilakukan berbeda-beda itu semuanya memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjustis atau menghukumi anak itu benar atau itu salah, tidak bisa. Karena anaknya melakukan kesalahan, sebenarnya dia itu punya tujuan yang mungkin benar menurut dia. Model berpikir menang-menang. Sini, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Nanti di sini ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, teori motivasi. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu itu. Kita sudah membahas dua ya. Ini teori motivasi hukum dan penghargaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul Pak Ibu? Betul ya? Disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti hukumannya itu membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ini konsensusnya sudah sempurna, setuju semua ya. Tidak ada yang tidak setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi hadiah, yang juara 1 dikasih hadiah buku 10, yang juara 2 kasih 5, yang juara 3 kasih 3. Yang tidak juara, yang orang yang dari belakang mendapatkan hadiah hadiah dari orang tua. Nah, nanti jawabannya nanti. Ya, jawabannya nanti. Itu hanya memantik saja. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dapat PR, pun orang berat PR, juga kalau udah mengulangi lapangan 3 kali. Ini akhirnya apa? Dia mengerjakan PR karena takut dihukum. Ini namanya motivasi eksternal. Murid itu melakukan sesuatu karena ada motivasi dari luar. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Itu mas motor tak kayak ini, saya motornya reganya 500 sudah hadiah harga. Dia tetap berangkat orang itu tak kayak iman itu mana kayak dia. Dan ini semangat bocah. Ini motivasi. Ini juga masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena dia melakukan sesuatu dari orang lain. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya melakukannya. Ini sebenarnya ini internal. Ini sudah besar ketik, ini internal karena dari diri sendiri. Aku pengen saya dapat ilmu taklim waktu ngaji di TPG, disuruh marut sama Bapak Ibu menjadi anak yang soleh, disuruh makan tanpa dapat hadiah, tanpa takut dengan larangan berangkat. Ini adalah motivasi internal. Terima kasih Ibu sudah mengoreksi. Yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini ya Bapak Ibu. Ada judul yang aneh di kurikulum Merdeka ini, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan kok dihukum? Iya maksudnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ini paradigma sekarang itu berpendapat bahwasanya hukuman dan penghargaan itu sama, sama-sama menghukum. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Tergantung orang DKI hadiah atau orang DKI orang disenani, wongnya lali, wongnya lungo dan wong tidak akan melakukannya, atau tidak dikasih hadiah tidak akan melakukannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alki tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya melakukan hukuman atau penghargaan itu. Kemudian ada penghargaan menghukum, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Karena di saat kita harus memberikan hadiah, harus memberikan penghargaan, di saat nanti kita tidak punya sesuatu, akhirnya kan hubungannya tidak akan baik. Dihukum oleh penghargaan yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitasnya itu tidak bagus, belum sempurna. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena standar, kue nak iso orang siji tak iki, artinya kualitasnya hanya yang satu.
hanya ranking 1 tok. Kamu kalau bisa ini dapat bintang 10, standarnya bintang 10. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu karena motivasi dari eksternal akan mengurangi motivasi dari dalam diri sendiri. Tindakan guru ini enggak, jangan cermati mau pilih yang mana ini. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya pilihannya cuma itu, tidak ada yang lain. Kalau hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Ini kompak ini hukuman. Yang tadi ada dua pendapat, ini kompak. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kompak ini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kompak ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, ya. Kita lihat jawabannya ya. Nah, ini kenapa ini hukuman Bapak Ibu? Karena tidak ada hubungannya dengan terlambat. Menulis saya tidak akan terlambat, tapi itu tidak ada hubungannya dengan terlambat sekolah. Sehingga diartikan itu adalah hukuman. Kemudian lari basket ini hukuman karena tidak ada hubungannya dengan terlambat. Kemudian murid push up karena tidak menggunakan masker. Ini juga tidak ada hubungannya, sehingga dianggap hukuman. Nah, kalau konsekuensi kenapa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kan dicoret-coret dijauhi. Kan ada hubungannya, sehingga temannya nanti yang katanya coret-coret digantikan yang baru. Ini konsekuensi. Yang ini sudah kompak tadi ya. Ini juga kompak hukuman yang belum kompak tadi yang ini. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Loh, waduh lari berarti hukuman dong. Kenapa Pak ini konsekuensi Bapak Ibu? Karena ini PJOK ada lari. Jadi memang berhubungan dengan PJOK. Ya. Jadi akhirnya ini dihitung konsekuensi. Kalau hukumannya sesuai dengan pelajarannya ya bukan hukuman, itu konsekuensi. Ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, bukan yang menyakitkan. Kadang juga konsekuensi ini menyenangkan. Sebagai contoh, menukar teman yang dicoret tadi, itu anak akan merasa temannya dapat ganti baru, terus yang masalah itu juga akan legowo. Alhamdulillah kontak sudah nesu, bisa ijoli. Dia juga bangga berbuat baik seperti itu, karena tadi melakukan kesalahan terus menutupinya dengan perbuatan yang lebih baik. Beda dengan lari, wah aku cuma lari, sering. Artinya anak-anak itu akan sakit hati dengan gurunya karena dihukum tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang sebenarnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini hanya sebentar saja. Karena kan saat itu mengganti buku kan akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri atau mungkin memberikan baru lari misalnya. Tapi kalau ini akan lama. Saya juga masih ingat SMP, saya masih ingat. Saya tanya dulu waktu Pak kosok bayar pojok apa? Pak guru mikir berarti ambil penggaris satu kesalahan. Ambil papan tulis, ambil penghapus, hapus papan tulis. Saya masih ingat, artinya apa? Saya itu tersakiti secara hati saya. Mungkin ini sudah sembuh saya. Kalau untuk tidak bandar, tapi sakit hati. Kalau saya tanya, kalau tidak berjalan malah dipukul. Nah, ini loh. Oke, sehingga lama banget. Sampai saya masih ingat, padahal saya pernah amnesia, tapi kok itu nggak hilang. Saya masih ingat kalau saya ingat. Meskipun sudah saya maafkan, tapi sakit hatinya itu masih ada, masih teringat. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi
stimulus respon tanggapan. Jadi ini masih kurikulum 2013. Nanti ada yang lebih istimewa lagi, yaitu kurikulum merdeka di atasnya konsekuensi. Ini lama, ini baru, yang nanti ada yang terbaru lagi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini akan terasa karena itu hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, apa itu restitusi? Ini nyambung, sebenarnya teori berbeda, tapi itu nyambung dengan budaya positif itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Seperti tadi kasus anak yang mencoret buku tugas temannya tadi, dia akan merasa win-win solution, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada istilah identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Kalau konsekuensi masih sukses, tapi di sini ada restitusi yang lebih tinggi lagi di atas konsekuensi. Motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut membahas motivasi kebutuhan manusia, kita akan review kebijakan universal. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu apa? Wong mengalami apa? Orang apa? Siapa ini? Yang bijak itu yang baik itu yang mana? Nah, ini kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang kita bahas di sini sebagai guru, kita membahas kebijakan yang universal, bukan dari segi syarat. Setiap individu, perilaku atau perbuatan manusia memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita itu sebagai guru hanya membantu supaya anak itu mempunyai motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Memiliki 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kebajikan universal. Kita lanjut ke 3, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, ini sangat menyenangkan, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Tidak hanya motivasi anak, tapi juga orang dewasa juga sama. Jadi motivasinya apa? Ada motivasi eksternal, kemudian internal atau intrinsik. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah dari eksternal. Kita tadi sudah membahas berbagai kasus ya.
Ini termasuk adalah eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk hadiah, ini juga masih eksternal. Kemudian yang internal yang bagaimana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita hanya memandu anak untuk mempunyai suatu kepercayaan. Kepercayaan itu diajukan teguh, kemudian dilaksanakan oleh anak tersebut. Disiplin dan motivasi. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita itu hanya membantu. Motivasi eksternal kita itu membantu supaya anak mempunyai orang lain memiliki motivasi internal. Sebenarnya apa yang telah kita lakukan dulu itu tidak salah, Bapak Ibu. Hanya pola pikirnya saja, semuanya sudah benar. Tetapi kita memandang bahwasanya setelah kita membantu anak untuk memberikan motivasi eksternal, nanti anak diharapkan mempunyai motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke. Kita lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik. Ini Ibu Ambar, sebuah kasus guru wali kelas berapa ini Bapak? Kelas 11 di SMA Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 11 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi luar biasa. Videonya Naren. Biasanya dibuat Yang dia pakai ya, itu tadi simulasi Bapak Ibu, simulasi dari kelima kontrol, posisi kontrol. Jadi mulai dari yang pertama tadi apa yang paling galak? Penghukum, kemudian apa? Membuat merasa bersalah ya. Terus yang ketiga teman. Jadi dikatari itu semua dulu. Tak tasik. Kemudian yang keempat pemantau. Ya, jadi mantau tugas apa? Tugasnya apa? Dipantau. Nah sekarang yang terbaik itu namanya posisi manajer. Nah untuk melaksanakan manajer itu langkah-langkahnya nanti menggunakan segitiga restitusi. Ini ya kita nanti akan belajar ke sini bagaimana kita bisa sebagai guru bisa melaksanakan menjadi manajer. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Tadi kan keyakinan kelas apa gitu ya? Keyakinan apa yang kira-kira memperbaiki? Ini jadi sebelum melaksanakan menjadi manajer harus punya keyakinan kelas dulu ya. Dan kelas kami sudah membuat keyakinan kelas kemarin ya. Ini menjadi keyakinan kelas di kelas 3 meskipun masih kurikulum 2013 tapi kami mempraktikkan kurikulum merdeka. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak? Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Keselamatan, kesehatan juga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus dengan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan kedisiplinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini yaitu peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas ya. Ini yang kita bahas itu keyakinan kelas. Ini menjadi kunci untuk melaksanakan segitiga restitusi. Menjadi lingkungan positif, terlaksana lingkungan positif, kemudian menjadi budaya yang positif. Kita
bahas satu-satu, monggo yang bisa menjawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini yang kelasnya apa? Ini di bidang apa? Yang universal tentang kerapian. Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Tertiban. Bergantian menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Pelayanan kelas, pelayanan koridor bukan kelas. Ketertiban. Keamanan. Kita lihat juga itu. Ya, keamanan bisa, keselamatan bisa. Tanggung jawab. Ini menghormati orang lain, berkomitmen. Jawabannya ini tidak harus ini. Jawaban jenengan semua tadi juga betul semua. Nah, terakhir kalau itu restitusi itu bisa merasakan menjadi guru yang posisi kontrolnya manajer. Itu kita harus menguasai restitusi ini. Ini ilmu yang baru yang kemarin-kemarin belum pernah saya dapat ini. Jadi ilmu baru. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kok istilah menstabilkan identitas itu gimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini ya, stabil dulu. Ora sak emosi. Wong gulut ya sabar. Wong wajar melakukan kesalahan. Nyekel maling ya ora sak emosi. Karena wong maling ini ya mungkin alasannya. Artinya semua yang dilakukan kesalahan-kesalahan itu dianggap masih hal yang wajar. Kita baru belum tahu alasannya apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau ini teringat Gus Bahar nih. Agak tobat mesti tukang pro. Jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Yang kedua, langkah yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Biasanya kebalik nih. Biasanya kita kebalik. Tanya dulu alasanmu apa. Kalau kita tanya ke anak yang nakal, kamu lagi. Video pertama tadi. Oh ini internet. Internet. Mohon maaf kesalahan teknis ya. Kita lanjut. Jadi biasanya kita keliru di sini Bapak Ibu. Anak yang melakukan kesalahan langsung tanya, "Kowe kok ngomong salah apa sebabnya?" Itu, dan ini langkah yang kedua Bapak Ibu. Langkah yang pertama itu anak yang tadi melakukan kesalahan itu dibonggong sih, dijak supaya perasaannya itu menerimanya. Kalau ini salah sih. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, dia bisa menerima ajak diskusi, baru ditanyakan alasanmu apa. Nah, caranya bisa gimana? Yo surat pokok, gelut wajar salah wajar gelut tak tapi biasanya kurang apa caranya. Yang apa kok jatuh sama kamu? Nah, ini seperti itu. Kalau Bapak itu sudah perut. Orang tahu sebabnya sih, tapi di sini menstabilkan identitas ini. Kurang apa salahnya? Gelut wajar ini. Ngapa itu sama. Nah, ini yang kedua. Nah, setelah itu baru langkah ketiganya apa? Keyakinan kelas. Nah, kalau sudah membuat keyakinan kelas, bertanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, saya hidup rukun. Misalnya ada hidup rukun ya kelasnya. Berarti saya hidup rukun Pak. Ya.
Terus kamu ingin apa? Mengatasi masalah ini. Saya tak minta maaf, Pak. Jadi anak sendiri yang akan memberikan pilihannya. Kita hanya menanyakan saja, membantu saja. Bukan, ayo, ya Allah. Nah, kita memaksa dari masa anak untuk minta maaf. Padahal dia tidak mau minta maaf. Wah, akhirnya jangan maaf. Jangan maaf, maaf yo. Nah, tidak ikhlas ya. Nah, menstabilkan identitas langkah yang pertama, Bapak Ibu, untuk membuat anak merasa gagal karena berjalan jadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak membuat anak merasa bersalah dulu, tapi kesalahan itu hal yang wajar. Jadi anak biar positif dulu terhadap dirinya. Oh, aku berarti melakukan salah ya wajar. Ya, karena aku sangone 10.000, dulu kok duit nibu harus jajan akhirnya kok celengan sing jatah tak genyelengi ora tak nangis, tak tabung langsung tak dijajan. Nah, sebenarnya salah menurut bapak ibunya salah. Tapi kan kalau kita melihat ini orang kok duduk tabungan rokok, besok boleh meneh. Artinya anak dulu positif dulu terhadap dirinya dulu. Setelah itu baru nanti langkah keduanya. Langkah keduanya baru ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar. Takoni sih kok kowe cukup duit tabungan untuk jajan mengopo, duitku hilang ya wis apa-apa kan gitu. Ketemu ya. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Untuk latihan saja ini. Tidak harus seperti ini, tapi ini sebagai panduan saja. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Ini sebagai contoh saja, panduannya boleh menggunakan kata-kata yang lain, tapi intinya ke arah sini, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang kamu pahami, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Ini motivasi dari keluarga saya, ada anak istri saya. Ini intervensi tidak berarti apakah kamu ingin berbuat lebih baik. Ini jadi tergantung kita sendiri, ingin berbuat lebih baik atau terus ini cukup, ini wis bayaran lah. Seperti pecah mulai. Nah, itu tergantung kita sendiri. Mau memilih yang mana? Apakah kita ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita punya ingin aku pengen sini. Oh, aku cukup ini orang bilang yang mana? Ini mau ini. Jadi tadi juga melihat dari 5 kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya tahu Bapak Ibu semua sangat lelah sekali ya. Karena ini materi yang sangat padat, seharusnya ini disampaikan selama 1 minggu, tetapi dikerjakan selama 1 jam. Dan mohon maaf tadi karena HP saya kameranya perlu mati sendiri, tadi banyak yang hilang. Banyak hilangnya selama Musa boleh dimenang tambah-menang. Tidak apa-apa ya, sudah bermanfaat. Nanti saya tambah dengan yang kegiatan kemarin punya pengalaman juga, pengalaman saya nanti, tapi saya skip ya karena juga lama. Pengalaman saya untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Sehat. Semangat pagi. Membuat kesepakatan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa dong? Siapa yang tahu keyakinan? Keyakinan apa?
Keyakinan kok itu apa? Belum ada kelasnya. Keyakinan. Kalian punya keyakinan? Keyakinan apa? Keyakinan, kepercayaan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Keyakinan kelas, kepercayaan kita kelas di kelas ini. Jadi kita akan membuat kesepakatan belajar apa? Kesepakatan belajar. Nanti saya kasih kartu semuanya. Kalian ingin membuat kesepakatan belajar kita di kelas ini selama 1 semester ini. Apa yang ingin kalian sepakati di kelas ini? Misalnya tidak ada yang boleh bicara saru, Pak. Tidak ada yang boleh buang sampah di kelas, Pak. Tidak ada yang boleh makan di kelas, biar bersih, Pak. Makanya nanti di teras, di koridor. Silakan membawa bekal, tidak apa-apa, makanya di luar. Tidak boleh menggunakan sepatu di kelas. Atau kalian mau buat sekolah di awal pelajaran harus berdoa, di akhir pelajaran harus berdoa. Silakan. Tidak boleh berkelahi, boleh, silakan ditulis. Kamu inginnya apa? Gitu ya. Inian kalian selama kita sepakat belajar dalam 1 semester ini. Betul ya? Bisa dimengerti? Oke, sebentar saya bagikan kalian kita satu-satu. Tujuan kita apa? Untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, nanti kalian bisa memahami keyakinan yang telah disepakati. Hari ini terlihat ketika salah satu siswa mengatakan keyakinan, siswa yang lain mengingatkannya. Jadi kalau kita sudah sepakat satu kelas, kalau siswa yang melanggar TILT, jangan dimarahi tapi diingatkan. Tujuannya supaya belajar bareng-bareng. Yang nomor 2 apa? Walaupun belum sepenuhnya, siswa sudah mulai menjalankan keyakinan mereka. Seperti tidak ada lagi siswa yang keluar masuk saat belajar, ya, Pak izin ke belakang. Sepakannya nanti kita buat paling dulu supaya apa? Di saat pelajaran tidak ada yang izin keluar. Paham ya? Mengganggu proses belajar. Pak izin. Yang ketiga, guru lebih mudah mengontrol siswa karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan kegiatan kelas yang telah disepakati. Sehingga nanti Pak Uda cukup mengingatkan kalian. Kalian tahu keyakinan kelas kalian? Keyakinan kelas kita apa? Baik, dengan kita menanti punya keyakinan kelas, kita komunikasinya akan lebih mudah. Paham ya? Paham? Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, nanti tidak ada yang melanggar aturan, kita akan lebih enak belajarnya. Jadi silakan kalian menulis apa impian kelas kita seperti apa. Tuliskan di kartu ini. Nanti kita tanggalkan di papan tulis, ya. Silakan kami ingin mempunyai impian kelas kita seperti bagaimana. Atau tidak boleh apa supaya pembelajaran ini lebih bagus. Silakan ditulis. Oh iya. Satu aja, yang penting beda dengan teman kamu ya. Karena nanti supaya jadi banyak, supaya nanti macam-macam. Ini kita bakal tersebut. Oke, silakan ditulis. Silakan mau menulis apa? Kalian ingin menulis Pak tidak boleh lagi.
tidak boleh bohong, boleh silakan. Dua silakan. Kalau dua ya dikasih angka 1, 2. Pak, 3 Pak. 3 silakan. Saya usul 4 tulis 1 belum. Ayo. Kamu usul 4 tapi tulis 1 aja belum, berarti kamu belum yakin. Ayo. Nah. Dikasih nomor berapa? Tiga bisa. Ayo. 3 bisa. 3. Sudah. Sudah silakan ambil sana. Nih, pakai isolasi. Silakan di sini, Pak sini. Tempel sini. Ayo, yang sudah silakan ke depan, tempel. Silakan tempel. Ya enggak Pak, kan kalian yang tahu kalau kembar. Yang penting tidak kembar dengan sumber kambingnya. Nanti kita rangkum, tidak apa-apa. Ya, tempel silakan. Benar? Sama dengan siapa? Yang penting tidak sama dengan sampingnya. Kamu sudah? Sudah? Silakan sambil. Sudah, enak. Oke,
Ini masih ada kata-kata tidak. Nah, kita akan merubah supaya menghilangkan kata tidak. Gimana coba? Tanya, tidak boleh berkelahi. Supaya ada kata tidak berarti gimana? Pak, supaya tidak berkelahi. Boleh apa? Boleh apa? Rukun ya, hidup rukun. Rukun dengan teman ya. Nomor 2, suka-suka. Ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau buang sampah, buang sampah pada tempatnya. Ini masalah apa? Kebersihan. Jadi gimana kalau kan ada kata kebersihan? Jagalah kebersihan. Yang ketiga, ini sudah ya. Yang ini, yang tiga. Tidak boleh bohong berarti apa? Harus jujur. Kemudian tidak memberi teman apa? Masih termasuk rukun ya? Rukun tidak boleh teman rukun. Lalu satu lagi, tidak boleh memakai sepatu di kelas. Berarti apa? Supaya tidak ada kata tidaknya. Berarti sepatu taruh di gerak. Awas rapi bersih. Yang tiga ini tidak boleh sombong. Berarti apa? Supaya tidak boleh sombong berarti apa? Sombong. Kalau hidup itu bohong. Sombong berarti apa? Sopan. Apalagi? Tidak boleh ngomong kasar karena masih sopan santun. Tidak boleh terlambat sekolah. Berarti apa? Berarti tepat. Jalankan yang tadi. Kelas. Bersih ya. Bersih, rapi, dan nyaman. Apalagi tadi yang belum ditulis? Rapi, bersih, rapi, nyaman. Coba kelas 5 itu berarti apa? Berarti rukun. Ini sudah ada rukun belum? Rukun dengan teman. Kita sudah sepakat ini? Kita cek dulu, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu di Canva, namanya apa? Canva. Kalau kamu nulis di Canva. Canva itu aplikasi di komputer. Ini dihapus dulu ya. Sudah kelihatan? Kelihatan? Oke, saya bantu menulis di Canva. Kalian lihat di sana ya. Ada sudah menulisnya. Siapa tahu nanti
Yakin setuju? Setuju ya. Oke, kalau setuju, ini desain di Canva yang dibuat oleh Pauda dari hasil kita diskusi ya. Intinya di sini. Jadi ada berapa ini? Ada 5 nih. Ada 5 kita print, nanti ditandatangani. Nanti ditandatangani ya. Ditandatangani ke siapa yang ditandatangani? Pauda dan ketua kelas. Bukan ditempel di mana? Ditempel di mana? Di sana. Oke. Dibantu masanya dibantu nempelkan ini. Sana dapat. Oke ya, kita baca bersama-sama yuk. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kami. Ulangi, keyakinan kelas kami. Panduan bersikap di kelas 3. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bersikap santai dan serius saat pelajaran. Menghormati guru dan menghargai teman. Cara menghormati guru bagaimana? Setiap bertemu dengan guru ucapkan salam. Assalamualaikum Bu In. Assalamualaikum Pak Uda. Assalamualaikum Pak Majid. Ya, salamnya. Assalamualaikum Bu Sandra. Assalamualaikum Bu Catur. Ya. Dibiasakan ya, mulai satu standar ini kita membiasakan menghormati guru. Ya. Berlatih untuk menghormati guru, menghargai teman. Ya. Arif, bisa menghargai teman bisa? Gafran bisa? Imam bisa? Sampai di sini anak kita sudah menempelkan itu setelah belajar kita ya. Sudah ditangani oleh Pak Uga, sudah ditangani oleh Pak Sekolah, ketua kelas. Kalau kamu ingin menambah tantangan silakan di sana. Kita nanti ya. Nah, nanti ya. Oke anak-anak. Selama kita membuat kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas, apa yang kalian rasakan? Pak Uda ingin meminta umpan balik dari kalian. Nanti silakan tulis nama, nomor absen kalian, kemudian kelas kalian, kemudian ini mengisi. Kamu baca dulu, kamu pilih emojinya yang mana?
Coba perhatikan dulu. Nomor 1, guru melibatkanmu saat diskusi membuat keyakinan kelas. Apakah tadi kita melibatkan kamu dah? Membuat keyakinan kelas melibatkan semuanya dah? Kamu ikut ya? Ikut membuat keyakinan kelas ya? Kan semuanya ikut membuat. Yang buat keyakinan kelas siapa? Semuanya kan? Pada dengan murid kan? Semuanya kan? Jadi dijawab mana? Silakan kamu pilih. Apakah setuju, tidak setuju, atau sangat setuju? Dicentang aja. Centang ini yang kamu pilih. Dicentang gambar emojinya ya. Dicentang gambar emojinya. Dibaca kan? Nomor 2, guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya. Nomor 3, guru membimbing murid saat diskusi membuat keyakinan kelas. Silakan dikumpulkan yang mengumpulkan yang itu paling silakan. Yang mengumpulkan